Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به بعلومه في الدارين آمين. سمع الله أحمد هشيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lama tidak ngaji ya, apa-apa kita nanti agak banyak. Bismillahirrahmanirrahim di hadis 110. Ila di'adi aregnetin sia'aken apa al-amanatu amanah. Fangtaziri monggo nganti-nganti osiro menunggulah kalian as-sa'ata ing kerusakan. Kala monggo takok sapa qail tegese sahabat takok teng Kanjeng Nabi kaifa kaya apa itu atuha utaine akan amanah ya Rasulullah, seperti apa sebenarnya menyia-nyiakan amanah ya Rasulullah. Setelah itu Kanjeng Nabi Nabi menjawab qala ida usnida areklenten sandaraken opo al-amru perkara ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amr. Fangtaziri mongko nunggu sira as-saata ing kerusakan. Di dalam hadis ini saya kira sangat jelas untuk bagaimana ketika satu wilayah atau masyarakat ketika di situ tidak dipimpin oleh orang yang mempunyai satu kompetensi yang baik, maka kita tinggal menunggu kerusakan. Saya kira tidak hanya masyarakat tapi juga lembaga, terus organisasi, bisa jadi pemerintahan ya, negara. Ketika di situ tidak dipimpin oleh orang yang mempunyai kompetensi yang cukup, maka siap-siaplah akan terjadi sebuah kerusakan. Oleh karenanya saya kira kalau seseorang tidak mempunyai satu kompetensi untuk memimpin sebuah negara, sebuah organisasi atau lembaga, maka saya kira tidak perlu untuk memaksakan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Karena di sini dijelaskan ketika orang itu orang itu menyia-nyiakan amanah, maka kita akan melihat sebuah kerusakan. Saya itu tanya sahabat, yang dimaksud itu atuha menyia-nyiakan amanah itu apa ya Rasul? Yaitu adalah ketika sebuah perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan orang yang mempunyai kompetensi sesuai dengan apa yang diselesaikannya atau yang dipimpinnya. Atau misalkan begini, ketika panjenengan menanam sayur dan yang menanam itu bukan ahli pertanian, kemungkinan berhasil itu kecil. Kalau jenengan itu ahli baca kitab, bisa tidak usah maksa untuk buat pesawat. Kalau jenengan ahlinya adalah pendidikan, ya saya kira tidak perlu memaksakan untuk membuat jembatan. Kalau memaksakan ya mesti jembatannya enggak ke sini, tapi berdiri kira-kira. Karena enggak ngerti ilmunya.
Saya kira ini menjadi sangat penting ketika kita ingin mau melakukan memilih pemimpin bisa jadi ya. Atau kita memberikan amanah kepada orang. Tapi problemnya hari ini adalah bagaimana ketika ada orang yang tidak pernah berproses, yang tidak pernah dikader, tidak pernah belajar tentang kepemimpinan misalkan, tidak pernah mengenyam begitu sulitnya menjadi pemimpin, moro-moro ujuk-ujuk tiba-tiba jadi pemimpin dengan dipaksa atau terpaksa atau memang memaksakan diri. Ini saya kira kok membahayakan. Saya kira membahayakan kalau kita melihat di hadis ini. Ya kita nggak membicarakan siapapun, tapi ketika ini tidak disiapkan benar-betul, maka kok membahayakan itu. Fangtadiri sa'ah, maka siap-siaplah menunggu kehancuran. Nah ini. Ya nggak lah, sing rame saya kan pilkada. Nggak tahu pilkada yang di mana saya juga nggak tahu. Ini saya kira harus kita pikir betul ya, bahwa di Islam itu memang sudah diajarkan itu bagaimana sebenarnya kita memilih orang yang mempunyai satu kompetensi yang cukup di bidangnya. Gitu ya. Baik, kita tinggalkan ini ya karena agak sensitif. Hadis yang berikutnya, idza turoba arikalani mukul sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyajtani ngedono sapa ahad mongko ngedono sapa ahad al wajha ing mukul wajah. Ini misale sampean mendidik anak. Mendidik anak dalam satu riwayat hadis lain, anak itu kalau sudah umur 7 tahun itu harus diperintah untuk melakukan sholat. Dengan nanti misalnya punya anak sudah umur 7 tahun harus diperintah untuk melakukan sholat. Nah diperintah ini biasanya kalau anak kecil kan agak bandel gitu ya, agak sulit. Nah ini nanti sampai umur 10 tahun ketika masih sulit boleh dipukul. Pukul untuk mendidik bahwa sholat itu menjadi sebuah hal yang penting. Akan tetapi memukulnya ini jangan memukul ke wajah. Ya mukul ke yang selain wajah gitu ya. Nah, bisa jadi di sini dia atau biasanya dulu tuh kalau sekolah SD itu kan dipukuli sering itu. Bukan dipukul ya, Pak. Di samblek gitu. Apa ya di samblek ya biasanya ya. Bukan ditampar sama ke penggaris kayu itu. Kalau saya masih kecil dulu masih ada begitu itu. Kalau nggak bisa itu suruh maju. Setelah itu nggak bisa ngerjakan dipecut lah ya, dipecut atau dengan penggaris kayu itu. Dulu nggak marah. Tapi kalau sekarang orang tuanya yang marah. Kalau dulu ketika kita dihukum oleh guru, kita pulang itu dimarahin orang tua. Kalau sekarang terbalik. Ketika anaknya dihukum, pulang ke rumah, orang tuanya yang marah-marah kepada gurunya. Ini memang beda ya. Kita nggak bisa menyalahkan. Kalau dulu begitu, kalau saya nggak ngaji gitu ya, atau nggak bisa ngaji, orang tua yang marah itu. Apalagi saya dihukum gitu, itu orang tua marah. Tapi sekarang terbalik. Lah ini tidak tahu apakah zaman ini akhir atau apa, saya nggak tahu gitu. Akhirnya anak itu betul-betul belajar dengan baik. Kalau sekolah itu rapotan, kalau dulu sekarang sudah dulu rapotan gitu ya. Kalau rapotan terus disampaikan di mic biasanya gitu. Si A juara berapa, si A juara itu. Kalau tidak juara biasanya anaknya itu takut untuk pulang.
Karena saking pentingnya pendidikan itu. Kalau sekarang kan yang penting lulus gitu aja. Kalau dulu memang luar biasa ya. Jadi boleh memukul itu dengan apa alasan atau dengan dasar dengan ilah untuk memberikan pendidikan, akan tetapi fal yajtani bil wajha. Jangan mukul wajah. Karena bahaya juga wajah itu. Bisa ngenain telinga, bisa di hidung, bisa di mata dan macam-macam. Itu kan bahaya sekali. Ini saya kira juga harus berhati-hati ketika panjenengan menjadi orang tua misalkan nanti. Itu berhati-hati betul ketika mukul-mukul. Apalagi nanti ada hak asasi manusia dan sebagainya kan bisa dituntut sekarang itu. Nah ini saya kira penting untuk kita pahami. Idza tolaati ari kalani metu apa asurya, lintang surya. Lintang surya itu biasanya lintang yang berkumpul, biasanya ada 7 lintang yang kelihatan. Amina mongko aman opo azariu wong kang menanam minal ahadi saking wereng hama. Ini apa ya, ilmu titen lah bahasanya. Ilmu titen itu apa? Ilmu niteni gitu ya. Jadi kalau ada misalkan ada apa ya? Kayak COVID misalkan gitu kemarin ya, atau ada wabah. Lah ketika itu di bulan apa misalnya, atau bulan April atau bulan apalah itu muncul bintang Surya ini. Nah, biasanya bintang yang ngumpul ada 7 bintang misalnya yang kelihatan itu. Maka dikatakan ini wabahnya mau hilang. Atau biasanya jadi tanda ini wayahe nanem. Karena nggak ono wereng. Ini kan ilmu titen aja, ilmu apa ya? Ilmu ditandai aja. Biasanya orang Jawa yang pintar begini nih. Waktunya tanam, waktunya itu biasanya ada begitu. Rupanya di hati sini kok ya ono ya bahas ini itu. Rupanya wong Jawa ya menarik juga itu ya. Tentang asur ya. Nanti bisa didalami lagi tentang itu apa lintang surya itu. Iza tonat arikal nih bengung, apa bengung ya? Ya bengung ya, bahasa Indonesia ini bengung apa? Berdenging gitu ya. Iza tonat arikal nih bengung, apa adunu kupingi sampean ya. Adunu ahadikum kupingi salah siji sira kabeh. Falyadzukur nih mongko dikira iling sapa ahad ing ingsun. Wal yusalli lan doa sholawat ahad alaiya ing atase ingsun wal yakul mongko ngucapo sapa ahadukum dzakarallahu man dzakaroni bi khair. Maka berdoa dzakarallahu man dzakaroni bi khair. Jadi lek panjenengan itu ya, panjenengan kok telinganya bengung, berdenging. Ini juga biasanya orang Jawa dulu. Biasanya sampean diomong ini. Lek kupingnya sampean bengung, biasanya dirasani koncone atau dirasani tonggone. Digibahi orang lain. Lah maka rupanya di hati sini disuruh berdoa zakarallahu, yang pertama ingat saya, yang kedua membaca sholawat kata Nabi. Setelah itu berdoalah kepada Allah. Zakarallahu man dzakaroni bi khair. Semoga Allah mengingat gitu ya. Semoga Allah mengingat atau memelihara orang yang menyebut-nyebut dirimu dengan baik. Nah, ini didoakan gitu. Justru didoakan ketika ada orang yang ngerasani sampean gitu. Biasanya ngerasani itu ya ngerasani elek, jarang ngerasani api itu. Jeneng ngerasan-rasan ya. Tapi ya ada juga ngerasani bagus, itu ada juga. Biasanya ya. Misalkan sampai ngerasani koncone, teman saya itu kok sekarang tambah pinter ya. Apa setiap hari belajar ya, apa setiap hari
mutolaah atau setiap hari hafalan atau apa itu rasan-rasan sing apik. Ya apa ya aku iso carane koyo kancaku. Nah, iku rasan-rasan sing apik. Tapi biasanya jarang rasan-rasan apik. Biasanya. Oke. Ini banyak nanti. Ini kita lanjutkan dikit-dikit. Idza atosa arikane wahing. Wahing. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyakul mongko ngucap sapa ahadukum alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai wahing sampai mengucapkan alhamdulillah minimal gitulah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa begitu sampai ya. Wahing itu alhamdulillah. Walyakul lan ngucap lahu maring ahadukum akhuhu sapa akhuhu saudarane ahad au sahibu atau kancane ahad. Nah, ketika ada orang wahing gitu ya, terus sing sampean mendengar orang wahing, maka sampean harus mengucapkan yarhamukallah. Rahmat ing sira memberi rahmat ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Ketika ada temannya menjawab yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah, ketika ahad ya salah siji sira itu menjawab yarhamukallah, falyakul mongko ngucapo. Misalnya sampean wahing, terus koncone sampean alhamdulillah, temene itu menjawab yarhamukumullah, maka jenengan jawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Atau biasanya yang umum yahdikumullah. Biasanya gitu ya. Yahdikum muga-muga nuduhaken ing sira sapa Allah Gusti Allah memberikan hidayah sira kabeh sapa Allah Gusti Allah ya yuslihu lan bagusaken sapa Allah balakum ing keadaanmu tingkah sira. Jadi semua menjadi doa. Ada yang wahing, alhamdulillah karena apa penyakitnya keluar. Sampai kalau wahing kan mesti enak ya. Sampai wahing, pokoknya nggak wahing terus-terusan ya. Kalau kademen terus wahingnya terus-terusan itu biasanya penyakitan ya. Atau kedinginan lah. Setidaknya flu lah kira-kira itu. Tapi kalau hanya wahing, sampai harus menyampaikan alhamdulillah ya rabbil alamin. Sampeyan krungu koncone wahing yarhamukumullah. Setelah itu sampeyan sing wahing jawab lagi ya hadikumullah wa yuslihu balakum. Ini dikit diperhatikan nanti terus dilakukan. Idza arafa arikalani weruh sapa al-gulamu gulam anak itu ya. Yaminuhu ing arah tengene gulam min simalihi saking kiwone gulam famuruhu mongko perintah sira ing gulam bisolati kelawan salat. Ketika anak kecil itu sudah mengerti mana itu kanan, mana itu kiri, mana itu baik, mana itu buruk. Kalau bahasa kalian itu sudah mumayyiz gitu ya. Berarti harus disuruh salat. Famuruhu bisalah 7 tahun sampai 10 tahun lah ya. Atau sampai balik itu sudah harus sholat. Tapi sebelum balik itu sudah diajari. Jangan sampai menunggu balik baru diajari sholat. Ya nanti dosa. Kalau sudah balik kan harus sholat. Kalau balik nggak ngerti tata caranya sholat berarti dosa. Berdosa karena tidak bisa menjalankan sholat dengan baik. Nah, maka panjenengan kalau misalkan belum punya anak ya adik sampean lah. Lah adik sampean wis wayahe salat, wis ngerti api elek, wis ngerti najis enggak, ngerti ini hadas dan tidak, berarti dia harus salat. Fa'muruhu bis shalah. Perintahno salat kepada gulam tadi itu, kepada anak itu. Nah ini sholat itu menjadi penting sekali ya. Mulai kecil harus diajarkan. Biasanya mulai TK itu ya. Mulai PAUD, mulai TK itu bacaan-bacaan sholat itu sudah
ajarkan. Jangan sampai wis kuliah tiba-tiba guru ngerti rukun sholat, nggak ngerti syarat sah sholat. Ini masalah. Dan masih banyak yang begitu. Nah, karena apa? Ya karena tidak biasa menjalankan sholat. Kok menjalankan sholat? Oh rukunnya sholat yang ngerti ya. Mulai niate, terus kapan takbiratul ihram, setelah itu membaca apa dan seterusnya. Belum berbicara nanti membaca Fatihah yang benar itu seperti apa. Ada berapa banyak tasdid misalkan di situ. Ada berapa banyak gunanya berapa dan sebagainya. Itu kan ada bahasan tersendiri untuk membaca Fatihah. Saking pentingnya Fatihah. Karena sholat tanpa Fatihah itu tidak sah. Nah, karena itu penting ketika panjenengan memilih orang yang menjadi imam, bukan imam saya, tapi menjadi imam sholat ya. Bukan imam nama imam, tapi memilih imam sholat. Itu harus yang bisa membaca Fatihah dengan benar. Betul. Dengan fasih dengan benar. Tapi ngene iku ono sing debat jan. Ya apa lek wis kadung terkenal wali terus maca Fatihah enggak fasih ta. Yesus karepe sampean serasa dipikir aku tak ngerone. Kita bahas fikih dulu itu. Tapi kan ada loh orang itu kadung populer wali itu. Terkenal wali itu. Tapi baca Fatihah ya enggak fasih-fasih amat itu. Iku yo apa ya? Ayo babakanin bahasanya beda nanti. Gitu ya. Bukan babakan bahasa tentang syarat rukun sholat yang seharusnya secara fikih. Gitu ya. Maka saya kira ini menjadi penting ya adik-adik sampean, teman-teman adik teman sampean, ya, anak-anak sampean guru ya. Ben nanti lah itu anak-anak sampean harus diajari mulai kecil. Setidaknya umur 7 sampai 9 itu sudah bisa sholat lah. Kok mulai rada angel mulai dikerasi. Dipukul pelan-pelan. Ayo sholat, ayo sholat. Tapi sampai ngejak sholat terus bu, waya maghrib malah ndelok TV. Ayo sholat sampai sih ngelayeh ngono. Sampai enggak sholat ya, yo sik yang semarine, sholat sik lah. Iku ya enggak apik. Ada orang tua yang kadang anaknya disuruh sholat, orang tuanya masih sibuk ngerjakan tugas, sibuk ngerjakan sesuatu misalkan itu. Anaknya ya sholat isya. Lah ya kok enggak sholat? Sik lah iku lho kerjaan iku yo kanggo sampean iki. Amun ora usah ngomong ae. Lah itu ya kleru. Nek ngajak sampean dadi imam. Ini menarik itu. Ayo sholat nah. Dadi makmum tak imami. Nah, kan keren ya ini. Enggak mek ngongkon tapi juga menjalankan dengan contoh, dengan teladan. Nah, apalagi kalau diajak ke masjid, sholat jamaah itu ya bagus malah itu top lah. Walaupun ya wabot itu. Saya ngomong ya wangel lah. Wabot itu. Saking pentingnya sholat mulai kecil harus diajarkan. Terus begini lagi ini kritiknya saya kira. Ini karena direkam ini sekalian ini kritiknya. Sekak apa-apa kan, bebas kan di YouTube kan. Yang penting kan nggak nyeneni koncone kan sama nih gitu. Kritiknya begini, soal apapun itu yang beragama Islam. Kalau misalkan belum tahu tentang syarat rukunnya, bacaan-bacaan sholat, dan masih diberikan kesempatan hidup, harus belajar. Nggak usah gengsi. Misalnya sudah umur 50 tahun, 45 tahun misalkan ya. Wah, dia sudah merasa jadi tokoh, tapi nggak bisa sholat. Kritik saya kira tidak perlu malu untuk belajar. Ya lek malu belajar nang masjid ya kursus lah itu. Ya kan? Manggil ustadz itu. Tapi ya hitungannya sing rada jelas. Lek manggil nang omah. Kan ngono ya. Maksudnya sampe ana wong sugih-sugih misalnya sing nggak bisa sholat itu, kepingin bisa sholat, manggil ustadz misalnya. Untuk belajar di rumahnya kan ada tuh privat itu.
Masuk bahasa Inggris tok yang privat ya. Ya pentingan sholat toh misalnya. Iya. Penting. Enggak untuk dikritik kayak guru-guru bahasa Inggris enggak. Jadi sholat itu yang penting. Wong bahasa Inggris loh sampai privat sampai. Bayari larang loh. Masuk sholat itu gratisan ya enggak iso. Kudune bayarin yang ustadz itu ikut dulu ya. Luwih gede untuk menghormati ilmu agama. Kadang-kadang saiki iki rada iki kritik pisane enggak apa-apa wis. Kadang-kadang saiki iki rada kuwalik. Lek sing perkara dunya iku larang. Tapi lek perkara agama itu kepingin ikhlas ae. Bah yo sakene ustaz itu. Sing nggih kurban ini kan rada berat malah itu. Dadi yo iso imbangno lah kira-kira gitu. Guyonane kanca-kanca iku lek sampean ngundang dangdutan niku wani 50 juta. Mosok lek ngundang kiai gak wani 50 juta. Lha iku kena seimbang wae kudune ngene lho. Maksudnya kalau sampean privat bahasa Inggris wani bayar larang untuk anake, kenapa tidak berani memanggil ustadz untuk belajar tentang sholat untuk anaknya dan jenengan berani untuk penghormatan kepada ustadz yang mengajari tentang ajaran Islam. Sedangkan sholat itu adalah hisab yang pertama nanti di akhirat. Jadi tak rasa ya. Bukan ustadz itu mata duit enggak, ya pantas sih ini loh maksudnya. Rada emosi ya, kadang enggak dihitung ya. Enggak kuyon-kuyon deh. Kadang-kadang kan ngono kan, harus dihitung ya. Lek kiai itu kok kepengin kon gratis saya tuh. Tak delok kancaku kok terjemahane bahasa Inggris didik ngono ya hitungane akeh men. Ya, kita tinggalkan kebahasaan itu ya. Iku mau buat tentang sholat ya, saking pentingnya sholat itu. Sampai ada rukshoh kalau kita perjalanan itu ada di jama, ada di kosor. Sampai sampean keturun subuh, itu bisa di kodok. Saking pentingnya sholat. Bukan karena kodok itu boleh terus sampean kodok terus, enggak begitu. Tapi saking pentingnya sholat gitu loh. Karena santri bisa ngerti ilmunya ini senengnya kodok, gitu. Ya Allah, ya kan oleh, ya oleh, tapi kan malaikat itu kan gergeten ini. Sing nyatet itu maksudnya bingung itu sih. Jadi dicatat amal soleh apa amal apa gitu loh. Nah, ini sholat ini ya Allah tenang penting sholat. Lek sampean sholat beres insya Allah lah ini beres. Sai sore sampean sholat. Lek sampean memang keturun kodok. Kok menisik keturun meneh di alarm. Kok di alarm iso runtangi, kon nangene kancane. Lek isik kabeh padha turune, wis padha gendengi berarti ngenae. Ya, berarti udah gak niati. Ngono. Soalnya tenan penting itu. Pemane subuh. Subuh itu saiki berat sekali. Wah, karena ndau mana itu ya. Wah, dinginnya itu ya Allah, luar biasa itu. Jadi kalau orang sekarang itu 60 berapa derajat sekarang? 16 derajat gitu ya. 16 derajat terus sampean kok iso tangi adzan subuh. Ya, terus sampean masih sempat salat qobliyah subuh. Dasar sampean. Dasar deh. Iki kok kelas itu tuh menungso ya. Ya. Jangan-jangan tutup menungso itu perlu diidentifikasi ini. Bisa-bisa ini sudah setengah malaikat ini ya gitu. Wah. Apa mana jam 3 bangun sholat tahajud, sholat hajat itu. Wah, kayaknya sudah hadir bukan manusia ini gitu ya. Karena berat sekali hari ini 16 derajat lah. Itu kita dengar as-salatu khairum minan naum. Sama kerungu ini mek naum itu. Sholat gak kerungu saya. Turu. Ya Allah, tenan berat sekali hari ini. Subuh itu berat sekali. Sing ngomongin kadang bablas sembarang. Angel subuh itu. Pemane 16 derajat ya Allah. Tapi bismillah lah kita niati ya. Sholat ini memang dahsyat sekali. Saya itu kalau
Kalau anak saya nggak pinter apa itu biasa saja. Tapi lek masalah sholat tak marahin betul. Ngaji, sholat mesti tak marahin. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo ngaji, sholat itu. Tak marahin betul. Tapi kalau nggak bisa apa, misalkan yang yes, yang ukuran-ukuran dunia nih salah bebal. Anakku itu lah. Kan orang aku kewajiban nafkah kan. Masa orang nasi nafkah ya anakku ben. Aku semikir sederhana begitu aja. Saya siapkan anakku yang terbaik secara ilmu agama. Saya kira kok mesti orang sing gelem nafkah. Kan ngono ae. Lek lanang sing kudu pinter golek duit ya. Nah, baik kita tinggalkan yang itu tadi. Yang terpenting adalah idza arafal gulamu yaminahu min simalihi famuruhu bisolah. Penting sholat itu. Ini nanti kapan-kapan kita bahas tentang sholat lagi. Kita lanjutkan. Idza azomat arikalani milang agung. Sopo umat ingsun adunya ing dunya nuziat mongko den angkat den ilangi minha saking umat iku mau apa haibatul Islam kinawedene Islam atau keagungane Islam ngono wis gampangnya. Kemuliaan Islam atau keagungan Islam. Wa idza tarakati arikal ninggal sapa umat al amra ing perintah bil ma'rufi kelawan panggonan bagus wan nahaya lan nyegah anil mungkari saking mungkar. Hurimat mongko den linglingi apa barokatul wahyi barokai wahyu. Ketika umat iku hubud dunya ngagung-agungaken dunya, maka akan diangkat, maka dalam umat itu akan diangkat kemuliaannya Islam. Atau gampangnya beginilah, kalau uang iku wis kedunyan, wis mengagungkan dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan mengetahui keagungannya Islam. Sedangkan Islam itu kan ya'lu wa la yu'la alaih. Sangat mulia. Sangat agung sekali Islam itu. Tapi kalau orang yang sudah hubud dunia, mengagungkan dunia, biasanya sudah tidak peduli dengan apa itu Islam. Salah satu mengagungkan Islam, keagungan Islam itu adalah bagaimana kita itu ada satu perintah dan larangan. Ketika kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka di situ ada jannah, ada surga. Di Islam itu juga kalau kita berbicara tentang apa itu tujuan daripada syariah, itu kan ada hifdzun nafas, hifdzuddin, hifdzu apa lagi, hifdzul akal dan seterusnya, itu ada 5 itu ya, maqasid syariah itu. Maka memang Islam itu sangat mulia. Gitu ya. Tapi kalau orang wis seneng dunya, itu pasti tidak akan mengetahui sebuah keagungan Islam. Orang yang cinta dunia itu biasanya takut mati. Biasanya. Lek sampean ndak takut mati, berarti wis males urip. Bukan karena sampean apa? Enggak cinta dunia, karena sampean males urip ae karena uripe ra jelas itu. Lek uripe jelas kepengine urip ae. Nah, tanda-tanda orang yang cinta dunia itu adalah salah satunya adalah takut mati. Harusnya dia bukan takut mati, tapi menyiapkan diri untuk menuju kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kita semua pasti akan merasakan akan menuju kematian itu. Tinggal kita menyiapkan atau tidak persiapan kita. Karena kan kita itu nih, kalau kemarin saya guyon dengan konco itu, ad-dunya itu mal'unah. Dunia itu laknat kabeh gitu ya. Wih gak iso sampean itu ke mobil barang, dunia kok mal'unah. Dunia itu ya nikmah gitu ya. Dunia itu ya nikmat gitu ya. Artinya begini, dunia itu kalau kita tidak menempatkan pada satu tempat yang benar, maka dunia itu akan memberikan laknat kepada kita. Kita punya semua,
Tapi kita nanti terbebani semua itu di akhirat gitu. Kaya boleh, tapi jangan sampai kita nanti terbebani dengan kekayaan itu di akhirat. Caranya bagaimana agar kita tidak terbebani dengan dunia, dengan harta yang kita miliki? Tasarrufkan di jalan yang tepat. Tasarrufkan di tempat yang benar. Jangan punya uang banyak, senengnya ngerum misalkan itu. Ngerti ngerum sampean? Siapa sing seneng ngerum nah gini. Duit akeh tuku tempatnya manuk misalnya. Ini kan masalah. Iya tempatnya manuk yang mau lanang itu maksudnya. Nah itu berarti tidak mentasarufkan harta bendanya kepada tempat yang tepat. Hati-hati, boleh punya semuanya, tapi jangan menjadi laknat nanti di akhirat. Hati-hati, dunia itu. Memang dunia itu manis, tapi nggak ada diabetes. Tak kakean. Coba sampean cek, orang-orang yang kaya-kaya itu, kalau nggak berhati-hati, nanti diabetes nih akhirat itu. Asli diabetes ya. Diabetes. Karena tidak benar pentasarrufannya. Kalau pentasarrufannya untuk berjuang di jalan Allah, membangun pesantren, membantu anak yatim, membantu santri-santri sing pas kuliah ngene iki. Wah kan lumayan itu. Sampeyan dukung iki, Rek. Ben ono sing bantu santri-santri sing kuliah dibiayai oleh wong sugih lho maksudku. Kan itu harusnya begitu itu. Tapi terkadang kan ya rada angel golek wong sing kaya ngono iku. Nah, wa idza tarakatil amr dan hari kalian sapa umat itu meninggal perintah untuk melakukan kebaikan dan menyegah dari sesuatu yang jelek, yang mungkar, hurimat barakatul wahyi, maka akan dihilangkan berkahnya wahyu. Nah, ini juga bahaya sekali. Idza kulta, kita lanjutkan. Idza kulta ari kalane ngomong sira li sahibika maring kanca sira yaumal jumati ing dalem dina Jumat ansip ngene sampean pas salat Jumat ngene ya sampean ngomong ning kancane ansip menengo ojo rame ana kancane ngomong rame misalnya menengo ojo rame wal imamu uta imam iku yakhutubu wis naik mimbar wis khutbah wis naik mimbar sampai ngomong menengo gitu ya. Fakot laghota. Fakot mongko teman-teman laghota ora ana gunane sira iku. Ora entuk apa-apa. Ngono gampange wis lah. Nganggur sira itu, ora entuk apa-apa. Sia-sia kalian itu. Lah ini biasanya dulu ketika masih kecil di SD itu enggak boleh ngomong ketika salat Jumat. Karena ketika kita ngomong ketika salat Jumat tidak akan mendapatkan pahala, gitu kan? Tidak ada hadis iki. Jadi kita enggak oleh ngomong ono sing rame no, menang ojo rame-rame, menang. Iku padha ae. Ngomongnya enggak oleh. Jadi sampean harus memperhatikan khatib. Luwih apik meneh sampean wis turu ae. Pokoke khatib kok dawa. Biasanya kan apal awake dhewe iku. Oh, kiai iki biasae dawa sak turu ae wis. Aku kadang-kadang wis turu terus tangi meneh kok sik orang mari. Turu meneh tangi meneh orang mari. Turu meneh lho, sik mari iki khotbah apa ceramah iki kok suwe meneh. Apa aku sing kurang suwe turune gitu. Ya cok suwe-suwe khotbah 10 menit lah maksimal itu. Para pengkhotbah cok suwe-suwe sing khotbah itu. Khotbah itu inti-intinya rukun-rukunnya harus ada gitu. Itu ya isinya sedikit lah, setidaknya mengajak kebaikan. Jangan sampai khutbah 30 menit itu peyuh itu ya turu kabeh kan. Turu mesti yakin ya. Saya yakin kalau 30 menit khutbah mesti turu kabeh. Masuk sampean itu hafal takrib misalkan ya. Fatul Mu'in hafal, tapi lek khutbah 30 menit mesti turu sampean. Iki sing domone opo ae paling seru aku tak turu ae gitu. Mesti keturunan. Sampai ngorok-ngorok misalnya. Aku ya pernah itu. Karena capek, ada salah satu masjid saya langsung duduk ketiduran, langsung dibangunkan. Bangun Mas, salat. Loh, guru ngono khotbah ya, Pak. Semari sampai turu jane. Karena duduk langsung turu. Iku ya apa hukumnya ya?
Hukumnya enggak ngrungokne khutbah ya. Ya apa hukumnya? Ya, jadi kalau sudah khutbah dimulai, semua harus diam, harus mendengarkan khutbah. Lu sampean sing bagian khutbah, kok wis ana sing ojo diterusno. Berarti kode lek wis suwe sampean ngene lah. Ya. Iku ngerti ya para pengkhotbah itu. Karena para pengkhotbah lek kadune ndur mimbar iku kok enak lah jene. Ya saya termasuk juga pengkhotbah. Jadi kalau saya sudah dengar orang yang terus langsung wis tak marekne wis. Langsung alhamdulillah wis langsung mari wis. Muga-muga kita sehat sedaya wis beres wis lah. Oh jadi terus ini wis ana wae apa? Situk kono sik terus. Kono nek ana sesuatu sisi dipateni mikir lek suwen. Lek nang pondok melek kan sing khotbah kan koncone dhewe. Tak khotbah kesuwen dipateni mikir. Tapi kan neng umum kan nggak mungkin itu, nggak mungkin. Tapi yang pengkhotbah harus paham. Ada suwe-suwe. Terus khotbah duwe enak-enak nih, sampai nangis kabeh sak masjid barang itu ya orang usah kayak muhasabah. Ya. Wis, lanjutkan. Pokoknya lewis khotbah aja ngomong dhewe, diterima. Iza kola ari kalane ngucap sapa al abdu kaula ya Rabbi ing lafaz ya Rabbi ya Allah ya Tuhanku kola mongko dawuh sapa Allah. Nah, Allah itu menjawab jenenge. Nek jenengan misalnya jenengan malam hari gitu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Iku Allah itu sebenarnya menjawab. Di sini labbaika abdi labbaika nyembadani ingsun ing sira abdihi kaulaku. Terus dinajune ngene, sal njalu o sira. Tukto mongko den paringi sira. Enak nang ngene. Dadi jenengan wis ya Allah ya Tuhanku ya Allah ya Allah. Iku sebenarnya Allah itu sudah jawab labbaik abdi. Setelah itu sampean njalu o. Sal tukto njalu o tak sembadani. Tak terima dongamu. Jadi sampean yakin ae iku. Lek njaluk ae. Ya. Biasanya kan Allahumma gitu ya. Atau ya Rabbi atau apalah monggo ya boleh. Dengan kalimat yang lain. Malam hari misalkan. Ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah Gusti, ampuni dosaku. Ya Allah aku minta derajat dunia akhirat. Ya Allah angkatlah apa sebagainya lah itu. Minta uang yang banyak misalnya nggak apa-apa sama njaluk ya loh. Sampean harus yakin sal tu'ta. Njaluo diparingi. Njaluo diparingi. Ini kunci ini. Ya. Ud'uni astajib lakum. Dungo ning aku tak sembadani. Tak apa itu kabulkan. Jadi sampean harus yakin lek njaluk. Ojo setengah-setengah. Karena ketika sampean wis nyeluk Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, labbaika abdi saltu tok. Njaluk tak sembadani. Apa maneh sampean bengi-bengi jam 2, setengah 3 gitu ya, di sepertiga malam gitu ya. Ing kabeh turu sampean bangun sendiri gitu. Biasa itu masalah akeh. Biasae. Kalau masih makomnya hanya meminta itu karena butuh. Mendekat itu karena butuh. Seharusnya ketika kita mendekat itu bukan hanya karena butuh. Karena kita adalah sebagai hamba. Maka dalam kondisi apapun kita tetap menghamba kepada Allah. Bukan hanya dalam kondisi yang butuh, kita itu menghamba kepada Allah. Nah ini kita yang mampu bisa ngoreksi diri. Apakah makomnya kita itu mendekat karena punya butuh, atau mendekat memang karena kita sebagai hamba. Panjenengan yang mampu untuk melihat itu ya. Baik, kita lanjutkan. Iza koma ari kalane jumeneng atau ngatik sapa alabdu kaula fi sholatihi ing dalem sholate abdun. Durra mongko den wuwuri. Den wuwuri ku apa ya diwuwuri apa al ibiru kebaikan. Ala roksihi ing atase sirai abdun. Hatta sehingga yarka'a rukuk sapa abdun.
Jadi ketika orang itu sedang berdiri untuk melakukan sholat, di situ sudah akan disebar atau diwur-wuri ya kebaikan di atas kepalanya sampai yarka'a rukuk sopo abdun. Faidha roka'a mongko ari kalane rukuk sopo abdun, aladhu mongko ngungguli ing abdun apa rahmatullahi rahmati Gusti Allah. Maka akan mendapatkan rahmati Gusti Allah ketika rukuk. Hatta sehingga ya juta sujud sopo hamba tadi itu. Wasajitulan te wong kang sujud iku ya sujud sapa sajid ala qadamallahi ing atase ngersani Gusti Allah taala falyasal mongko njaluo sapa sajid mau sujud mau wal yarghab mongko mendekatlah mendekatlah kepada sajid itu kepada Allah. Nah, ketika sampean sujud ini ada yang lain memberikan satu pengertian bahwa ketika kita sujud itu adalah tempat terdekat kita kepada Allah. Maka ketika jenengan sujud itu minta ning kono. Minta. Ya kalau misalnya nggak pas waktu sholat ya sampean melakukan sujud syukur misalkan. Sampean ketika sujud itu adalah tempat terdekat seorang hamba dengan Allah. Moko sampean seneng-seneng sujud. Tapi enggak usah disor-sor ning ngene. Ben iki ben ketok ireng enggak usah biasa wae. Ya. Orang ahli sujud itu masa enggak di osok-osok neng tempat sujud itu ketara. Gitu ya. Enggak usah. Maka tempat terdekat dengan Allah itu adalah ketika sujud. Maka ketika jenengan sujud njaluk ning Gusti Allah nek ngono. Sampeyan bengi kok ndelok kancane kok sujude suwe. Oh berarti dia sedang dekat dengan Allah. Ojo to sampeyan iki paling turu iki ojo. Ono juga ngono iku pengalaman yang pondok itu ketika subuh. Sebelum subuh itu biasanya sholat tahajud macam-macam kan ya pondok itu kan. Setelah itu sampai sholat subuh. Lah sholat subuh itu saking ngantuk sujud terakhir kedua, itu nggak bangun-bangun. Terus dibiarin sampai ngaji. Kiai ini wis teko ngaji sampai selesai ngaji. Wah ini berarti dia betul-betul dekat dengan Allah. Gitu ya. Karena dia betul-betul merasakan kehadiran Allah. Saking nggak sadar dirinya itu hidup dalam kematian itu. Keturun itu maksudnya. Hidup dalam kematian ini keturun jenenge. Itu terjadi, saya pernah tahu itu teman saya sendiri. Dibiarin sampai selesai ngaji. Terus setelah ngaji dia bangun. Loh iya nak ngaji ora wis buyar atau baru bangun. Tapi memang ini betul. Ketika jenengan memang ada hajat yang penting dalam sujud sampai meminta. Boleh itu. Ya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi sampai masuk ngantuk-ngantuk tak jiar nih wis. Tak apa-apa. Karena hidup dalam kematian tadi itu. Idza qara'a rikalane maca sapa Ibnu Adama, anak putu Adam as-sajdah ing ayat sajadah. Fa sajadah mongko sujud to sapa Ibnu Adam. Nah ini dalil ketika panjenengan membaca ayat sajadah. Itu kan ada bacaan sajadah itu ya di Al-Qur'an. Itu disuruh fa sajadah mongko sujud. Kalau enggak sujud biasanya diganti dengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah tasbih itu 3 kali biasanya. Lah iso sujud to sampean? Tak apa-apa. Misalnya saya baca Quran sendiri gitu, kok pas ayat sajadah sampean sujud to? Karena di situ ada perintah untuk sujud. Kenapa harus begitu? Nah, ini yang menjadi penting. Ini rupanya tidak sederhana. Kalau kita pelan-pelan kita belajar ya, saya juga mikir dulu kenapa kalau ada ayat sajadah kita harus sujud. Kenapa kita harus membaca tasbih? Nah, rupanya ini nyambung di sini. Karena iktazala syaitonu. Iktazala mongko nyingkrih sapa asyaitonu. Syaiton ya bagi halin nangis.
Lek ono ayat sajadah terus sampean sujud, ono perintah sujud terus sampean sujud, maka setan iku moro nyingkrih apa bahasa sendiri? Meninggalkan kita, ambek nangis. Apa bisa nangis setan ya? Wis pokoke ngono lah ya, ambek nangis gitu ya. Yakul sambil mengucapkan, setan itu sambil mengucapkan, ya wailah, aduh rusak ingsun. Umiro dan perintah sopo ibnu Adam bisujudi kelawan sujud fasa jata mongko sujud sopo Adam ibnu Adam. Falahu mongko sak temene ibnu Adam al jannatu iku al jannatu swarga. Lah jadi setan itu ngerti lek ibnu Adam anak putu Adam awake dhewe iki gelem sujud. Iku ganjarane tempat nantinya itu adalah di surga. Maka setan itu tidak suka kepada orang yang suka sujud. Enggak senang. Lek ono wong sing sujud, apalagi ayat saja ada perintah sujud terus sujud. Iku setane nangis. Ambek nyingkrih ambek nangis. Aduh ngene mbek. Ya wailah, aduh rusak aku iki. Ambek ngomong ngono. Lek sampean krungu ngono paling ya ngono lah kira-kira. Untungnya enggak krungu awake dhewe. Lek krungu kan repot ya. Wa umirtu lan den perintahaken ingsun bisujudi kelawan sujud fa asaitu mongko duraka ingsun faliya mongko utawi iku montok iku ingsun annaru neraka. Lah sing duraka sing gak gelem sujud kaya setan iku maka tempatnya itu adalah neraka. Lah wong salat itu salah satu rukunnya adalah bersujud. Maka setan tidak seneng lek menungso iku sujud. Karena apa? Karena orang itu mau sujud, mau sholat, berarti dia akan mendapatkan tempat, yaitu tempat surga. Dan setan tidak senang. Maka sholat itu berat. Sholat subuh umpamanya dengan 16 derajat Celcius itu berat. Apalagi dibantu dengan setan tadi itu agar tidak sholat. Karena setan tidak senang dengan orang yang melakukan sholat. Jadi nggak usah gawok, nggak usah nggumun. Lek sholat itu berat. Karena ya setan tidak senang orang itu melakukan sujud kepada Allah, gitu ya. Tak tambahi rong hadis kita selesai. Kayak sampean wis wala yamutu wala yahya wala yamutu. Yo ketoke urip tapi yo mati gitu. Ya. Wis ora bermutu wis ngentekne biaya. Ya bermutu lah sampai. Karena gelem ngaji. Oke. Kita lanjutkan dua hadis nanti selesai. Idza ukimati ari kalane den jumenengaken apa salatu salat. Fala ta'tuha mongko aja nekani sira ing salat. Wa antum hale utawi sira kabeh tasauna iku tasauna melayu sira. Wa tuhalan nekanono sira ing salat wa antum utawi sira ngasara wa antum la utawi sira kabeh iku tamsuna lumaku sira santai ae gitu. Lumaku sira wa alaikum lan wa ikum lan iku ing atas sira kabeh sakinatu utawi anteng. Fama utawi rakaat adraktum lamun nemu sira fasalu iku fasalu mongko salat sira. Wa fatakun mongko wa mau utawi iku rakaat fatakun mongko lamun pot apa mak ing sira fatimu iku fatim mongko nyampurnana sira. Iki hadis kanggo makmum masbuk. Gitu ya. Ketika jenengan misalnya kan kadang-kadang pas sampean sibuk atau apa itu pas mau jamaah sholat atau sama ketinggalan, misalnya dari sini ke musola itu, ke musola, sampai ketinggalan sholat, sampai lihat, gak usah melayu-melayu sampai, gak usah lari-lari, sampai delok ya, lek lari-lari berarti wongnya gak roh hati siki, santai wae, jalan aja santai, lek santai berarti ngerti hati sih arek, wong iki kau rada alim wong iki, santai, kan gak ono sampean kiai terus pas telat sholat jamaah melayu kan gak ono sebenarnya. Kan santai kletak kayak bangkia biasanya. Santai wae. Kenapa? Karena
di dalam hadis ini nanti ketemu sampean rakaat keberapa, ikuti itu. Ikuti rakaat itu. Setelah itu kekurangannya sampean lanjutkan sampai sempurna. Gampang. Enggak usah sok-sokan melayu-melayu terus sepalah gos-gosen terus sholat terus sepalah enggak khusyuk. Santai wae. Kok sampean kok entuke rakaat terakhir kalau salat maghrib gerek nambahi gitu. Wong biasa enggak jamaah ya ora bingung apa maneh masalah ketinggalan barang kan. Itu biasa wae. Jadi ini penting, sederhana tapi saya kira juga penting untuk dipahami. Yang terakhir, hadis yang terakhir ini tentang sholat. Hadis tentang sholat. Idza uqimati sholatu idza uqimati aralengki den jumenengaken apa sholatu sholat fakabir. Mongko takbiro sira. Sumakra. Nah, ketika sampean wis ngadeg jumeneng niat sholat gitu ya. Karena ada hadis yang lain ya harus ada niat ya. Maka niat sholat maghrib, sholat isya atau sholat apa itu fakabir, maka takbiratul ihram gitu ya. Sumakra mongko kare-kare maca sira maing barang tayasar lamun gampang rupama maka setelah sira minal Qur'ani sing saking Quran sumarka. Ini yang berikutnya saya membaca yang gampang surat-suratnya. Ada hadis lain sholat tanpa Fatihah itu tidak sah, maka harus di Fatihah. Fatihah dulu, setelah itu membaca Al-Quran. Karena ya Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran gitu ya. Al-Fatihah, setelah itu ada surat-surat pendek. Sumarka, mongko setelah itu siro ruko gitu ya. Hatta sehingga tatma'ina mongko anteng tumakninah itu lah maksudnya. Tatma'ina raki'an hale kang ruko. Tumakninah, ruku'e juga tumakninah. Ukuran tumakninah kalau di kitab Iqna atau di ya Iqna kalau tidak salah itu ya di Iqna atau Al-Adhkar kalau nggak salah juga membahas itu membaca tasbih. Subhanallah, ini cukup. Subhanallah 3 kali. Itu sudah dikatakan tumakninah. Ya. Sumarfa, setelah itu sampean ngangkat. Sumarfa mongko ngangkat atau siro hatta sehingga ta'dila jejeg siro kok iman hale jumeneng ngadeg. Jadi ngadeg apa itu bangun dari ruko. Bangun dari ruko itu harus jejeg. Ojo set. Ya kurang sip iku. Lek manut iki lah ya. Manut hadis harus bangun jejeg. Ya jejeg kok iman hale ngadeg. Sumasjud, setelah itu sujud. Nah, sujud hatta tatma'inna anteng siro. Sujud anteng tadi itu. Setidaknya membaca tasbih. Sajidan hale sujud. Sumarfa mongko ngangkat to siro hatta sehingga tatma'inna anteng siro jalisan hale lungguh. Duduk di antara dua sujud tadi itu. Yang biasanya dilakukan. Sumasjud mongko sujud meneh hatta sehingga tatma'inna anteng siro sajidan hale sujud. Sumaf'al mongko nglakonono sira zalika ing mengkono kabir ila akhirih tadi itu fi sholatika ing dalam salat sira kulliha sekabehane salat. Ini menjadi dasar untuk bagaimana kita melakukan salat, rukun-rukunnya itu loh. Nah, maka ulama membuat lebih gampang, diawali ini, nanti ini dan sebagainya sampai salam. Maka ini hadisnya yang menjadi dasar rawahu Bukhari wa Muslim. Selesai, tidak perlu kita perdebatkan. Maka ini menjadi dasar bahwa kita melakukan sholat. Biar selama ini yang kita lakukan dalam rukun sholat itu tidak hanya taunya di buku pasolatan ya. Pasolatan tidak. Ada dasarnya. Ada dalilnya. Untuk menjadi dasar bagaimana kita menjalankan sholat. Dan sholat itu sangat penting sekali. Maka kita harus betul-betul menjaga sholat itu dengan sekuat tenaga kita. Jangan menjadi termasuk orang yang meremehkan sholat. Hati-hati. Kalau kita termasuk orang yang meremehkan sholat ya,
ya nanti kita akan menjadi orang yang tidak dimuliakan. Harus kita jaga betul sholatnya. Dan ini adalah dasar untuk bagaimana kita menjalankan sholat di rukuk-rukuknya itu, di rukun-rukunnya dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم هو الحبيب الذي جفاءته لكل هول من ولمتهم يا ربي بمصطفى مقاصدنا Mamada ya wasi'al karami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.